Salam anugerah, shalom. Berjumpa dengan gue, bukan gue saya, tetapi Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah yang tidak terbatas dan mengencourage kita, memberi semangat kepada kita untuk kita selama hidup di bumi ini, di hidup ini, dalam kehidupan ini, anugerah Tuhan yang tidak terbatas memberkati, menyertai, dan menolong kita untuk kita menikmati penyertaan Tuhan dan dibuat Tuhan kita berkemenangan dalam segala hal yang kita jalani dalam kehidupan ini. Haleluya. Diperpanjang. Itu yang mau saya sharingkan pada saudara hari ini. Apa yang perlu diperpanjang? Bukankah Tuhan itu sudah panjang? Apanya yang panjang daripada Tuhan? Yuk kita lihat di Efesus pasal yang ketiga ayat 18 di dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, dan bersama dengan semua orang kudus, kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar, panjang, dan dalam dan tingginya kasih Kristus. Jadi kita itu dimampukan untuk memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalam kasih Kristus. Ternyata yang panjang itu kasih Kristus. Kasihnya itu panjang, saudara. Lebar, dalam, tinggi. Dan kita itu posisi, identitas kita hari ini adalah in Christ. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus sementara dia memiliki kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam. Berarti saya dan saudara itu sebetulnya kita ini tenggelam. Kita ini ditenggelamkan di cover dan kita berenang-renang. Atmosfer hidup kita, bahkan udara yang kita hirup, itu kasih Kristus. Ayo menghirup udara lagi, tarik nafas. Secara fisik kita menghirup udara ini O2. Tetapi saudara di dalam Kristus, di dalam roh, saudara sedang menghirup yang namanya kasih Kristus Yesus. Kasih Tuhan sudah kita ini di dalamnya, tapi tak terselami. Wah, tak terselami itu dalam arti kalau orang bisa menyelam di bawah permukaan laut sampai 100 meter dan seterusnya, tapi ada laut yang lebih dalam dari itu, tidak bisa manusia sampai kedalaman laut yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena tekanan daripada kedalaman laut itu tidak membuat tubuh manusia mampu menahannya. Saudara, bisa terjadi sesuatu kepada tubuh manusia itu, tidak kuat, saudara. Demikian kasih Tuhan. Sedalam-dalamnya saudara mendalami kasih Tuhan, masih tidak terselami. Artinya gini, artinya unlimited. His love is unlimited love. Kasih yang tidak terbatas. Lihat saudara, engkau dan saya, kita ini berada di dalam the unlimited of His grace, the unlimited of His love. Kasihnya besar, tak terselami. Bagaimana loh saudara, dia bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara dari dosa, penghukuman, kesalahan, pelanggaran kita. Wow, itu dahsyat men, itu luar biasa. Itu hal yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata ya, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jadi lalu apanya yang diperpanjang? Padahal kan sudah panjang kasih setia Tuhan, kasih Tuhan. Apalagi yang panjang daripada Tuhan kita? Nahum pasal 1 ayat 3
Dalam Indonesian Modern Bible dikatakan Yahweh itu panjang sabar dan besar kuasanya. Berhenti sampai di situ. Tuhan itu panjang sabar, kesabarannya itu loh. Itu panjang, saudara. Jadi jangan engkau berkata kapan doaku dijawab. Oh, pergumulan doa saudara mungkin saudara ukur dengan jawaban yang harus saudara terima. Betul enggak? Maunya sekarang Tuhan. Tapi saudara berdoa enggak ada jawabannya. Kesabaran Tuhan itu punya kuasa. Kesabaran Tuhan itu tahu bahwa saudara pasti dibuat Tuhan baik-baik saja, oke-oke saja di dalam Dia. Kita mengukur dengan kebutuhan kita. Kita mengukur hidup kita ini dengan kebutuhan kita. Kalau tidak ada, aku tidak mampu. Kalau ada, aku pasti mampu. Wah, di dalam Kristus tidak begitu. Saudara, lihat orang-orang yang ada di dalam Bible. Sadrak, Mesak, Abednego saja. Itu, saudara, mereka ada di dalam the favor of God. Dalam the God's grace. Dalam anugerah kasih setia Tuhan yang ajaib. Ketika mereka harus masuk ke dalam dapur api, ternyata, saudara, Tuhan itu kesabarannya lebih panjang daripada kemampuan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak mampu mereka menahan api di dalam dapur api itu, pasti terbakar. Tapi kenapa seujung rambut atau sehelai kain daripada sehelai benang daripada kain bajunya, jubahnya tidak terbakar? Karena kesabaran Tuhan tidak bisa diukur oleh cobaan atau api dunia. Tuhan tetap sabar walaupun anak-anaknya dimasukkan dapur api, sabar. Kesabarannya itu justru menjaga, memelihara, membuat keajaiban di mana ketika mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam dapur api, kesabaran Tuhan yang tidak terukur dengan kesabaran manusia. Mungkin manusia berkata, "Oh Tuhan, tolong sekarang Tuhan, keluarkan aku dari dapur api, selamatkan aku supaya aku tidak masuk Tuhan." Tapi masuk juga. Dan itu menjadikan satu mujizat keajaiban. Kalau saudara mungkin tidak sabar akan jawaban doa saudara, ingatlah, Tuhan yang panjang sabar itu, sabarnya, panjangnya ini punya kuasa untuk membuat apa yang saudara alami, hadapi, tidak akan membuat saudara terbakar oleh keadaan dunia, keadaan yang ada di sekitarmu. Katakan amin. Wah, dia panjang sabar, saudara. Bukan karena kasihnya saja yang panjang, lebar, tinggi, dalam. Kesabarannya panjang. Apalagi selain mungkin jawaban doa yang membuat saudara engkau tidak sabar. Kebutuhan. Kau butuh apa, saudara? Lihat. Ketika siapa yang ada di dalam Bible itu lagi. Wow, Tuhan sabar. Tuhan sabar terhadap murid-muridnya. Tuhan sabar terhadap siapa saja. Tuhan sabar terhadap Abraham. Abraham sepertinya tidak sabar ingin punya anak. Hartanya banyak, diwariskan ke siapa? Katanya keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi anak satu pun gak dapat. Sampai tua, mati pucuk, mati haid istrinya, gak mungkin punya anak. Tapi kesabaran Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh batasan atau ketidakberdayaan atau kelemahan manusia. Manusia terbatas untuk memproduksi. Abraham terbatas dia. Sarah juga terbatas dia. Sampai tidak haid lagi, tidak mungkin bisa punya anak. Abraham juga mati pucuk. Wah, sudah tidak mungkin, sudah di masa tuanya. Tetapi bagaimana Abraham yang mungkin merasa tidak sabar
punya kebutuhan ingin punya anak. Tapi Tuhan yang panjang sabar itu memberi kuasa terhadap segala kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan Abraham. Tetap membuat Abraham akhirnya punya anak di masa tuanya. Lahirlah Ishak. Saya dan saudara, apa ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kelemahan kita? Kita tetap ada di dalam panjangnya kasih dan kesabaran Tuhan. Katakan amin. Wah, jadi apa yang perlu diperpanjang ini? Satu lagi yang panjang daripada Tuhan, yaitu Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ketiga dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, mengapa engkau menyombongkan dirimu dalam kejahatan hai pahlawan? Kasih setia Elohim ada sepanjang masa. Kasih setia. Yang panjang daripada Tuhan bukan cuman kasihnya, bukan cuman kesabarannya, tapi juga kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu ada di sepanjang masa. Kalau masa panjangnya segini, se-frame ini, segini ya. Lah, apakah umur hidup saudara sepanjang masa ini? Ini masa apa? Bisa saja ini masa selama Tuhan ada. Nah, Tuhan apakah punya umur? Tuhan itu kekal. Jadi kasih setia Tuhan itu kekal. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu panjang. Sementara kita hidup ini segini. 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 Jadi, saudara, kalau umur hidup saudara saja tidak sepanjang kasih setia Tuhan, artinya sepanjang umur hidupmu itu berada dalam kuasa panjangnya kasih setia Tuhan. Wow, Tuhan itu tetap setia walaupun kau tidak setia. Itu loh, engkau berada dalam kesetiaan Tuhan. Mungkin kau berkata, kemarin Tuhan tolong aku. Yang ini kok Tuhan gak tolong-tolong ya? Kalau kemarin Tuhan setia, hari ini tetap setia guys. Katakan amin. Ini kok sudah berdoa, kemarin cuma berdoa sekali. Bahkan paling banyak aku berdoa 5 kali dijawab. Ini berdoa sudah lebih dari 100 kali. Gak dijawab-jawab. Kasih setia Tuhan itu lebih panjang daripada durasi doamu. Dari banyaknya doamu. Katakan amin. Artinya, kita yang berada di dalam kasih setia Tuhan, yang menjadi jaminan adalah bukan apa yang engkau doakan. Walaupun doamu, doa orang percaya, yang didoakan dengan yakin itu besar kuasanya. Tetapi doamu tidak akan pernah membuat kasih setia Tuhan berubah untuk menaungi, memberkati, menyertai engkau. Engkau berdoa karena engkau orang benar. Itu karena engkau meresponi betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kesabaran Tuhan, betapa panjangnya kasih setia Tuhan. Wah, kita berintim-intim ria dengan Tuhan. Kita menikmati saja, nyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, umur kita itu tidak sepanjang kasih setia Tuhan. Maka dari itu, percayalah, pergumulan, tantangan dan masalah kehidupanmu dalam apapun bidang yang kau hadapi tidak akan pernah lebih panjang daripada kasih, kesabaran, dan kasih setia Tuhan. Katakan amin. Wah, pasti ada akhirannya, saudara. Pasti ada mujizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan di dalam kesetiaan Tuhan ini. Katakan amin. Nah, saudara, apa yang diperpanjang oleh Tuhan di dalam hidup kita? KTP. Wah, KTP sudah seumur hidup. Paspor. Nah, paspor, wah sudah waktunya perpanjang nih. Ngomong-ngomong paspor, tahun ini paspor saya mesti diperpanjang juga ini.
mau ke Israel, beberapa orang ngajak ke sana, tapi Israel lagi lockdown nih, mau lockdown kabarnya ini. Padahal saya sudah vaksin. Oh, tapi kabarnya di sana menerima vaksin ini, tidak menerima vaksin ini. Ya sudahlah. Tapi puji Tuhan yang vaksin yang saya terima diterima. Jadi boleh masuk sana. Tapi ini kabarnya nggak mungkin. Semua lagi lockdown. Tidak mungkin ini. Tapi saya percaya ada pertolongan Tuhan yang lain. Ya ke sana memang saya bukan warga Israel. Saya bukan Israel rohani juga. Saya adalah warga surga. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi kan boleh kan ke sana untuk melihat, menikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan, yang pernah Tuhan kerjakan waktu di Israel sana, dan apa yang akan Tuhan lakukan di sana, karena juga memimpin beberapa orang untuk perjalanan ke sana. Dan pasti ada jalan. Semakin mustahil apa yang ada di dunia ini, itu tidak akan pernah, saudara, sepanjang kasih kesabaran, kasih setia Tuhan. Semakin mustahil, semakin ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Pasti bisa. Apa sih yang menjadi pergumulan saudara? Sakit penyakit. Semakin mustahil sakit saudara disembuhkan, semakin engkau akan melihat mujizat, keajaiban, kesembuhan yang ajaib dalam hidupmu. Itu dia. Karena sakit penyakitmu tidak pernah sepanjang daripada kasih, kesabaran, kesetiaan, kasih setia Tuhan. Tidak pernah sepanjang itu. Hutang saudara tidak akan pernah sepanjang kasih, kesabaran, kesetiaan Tuhan, saudara. Apa yang perlu diperpanjang? SIM. Kontrak. Bukan. Yuk kita lihat. Yang pertama, Tuhan itu panjang sabar. Tapi yang perlu diperpanjang adalah kesabaran kita. Oh kan, kesabaran manusia kan ada batasnya kan. Nah itu yang perlu diperpanjang kontraknya. Perlu diperat. Nah saudara, kesabaran kita itu ada batasnya. Itu yang perlu diperpanjang. Untuk itulah Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Apa fungsinya? Roh Kudus tinggal dalam diri saya, di dalam saudara, itu untuk membantumu, membantu saya untuk menghasilkan buah roh kesabaran, menolongmu untuk menjadi sabar. Percayalah saudara bahwa Tuhan itu pasti dapat menjadikan segalanya indah pada waktunya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Katakan amin. Saudara, kesabaranmu itu pasti berbuah indah pada waktunya. Maka dari itu saudara, kenapa ini adalah salah satu alasan kenapa Christ in you, you are in Christ. Kenapa Roh Kudus tinggal di dalammu, dwell in you, dwell in me, adalah supaya dapat memperpanjang kesabaran kita. Ada yang belum terjawab pergumulanmu, ada yang belum engkau memiliki jalan keluar jawaban. Kesabaran Tuhan memberimu kuasa untuk engkau juga diperpanjang. Kesabaranmu yang terbatas itu untuk bisa melihat pertolongan Tuhan dan keajaiban serta kesabaranmu pasti berbuah indah pada waktunya. Yang kedua, yang pertama tadi kesabaran kita diperpanjang. Yang kedua adalah kasih dan kesetiaan kita. Kasih setia kita kepada Tuhan. Kasih kita itu bisa habis.
Tapi kenapa Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah-limpah terus? Supaya Dia menjadi sumber kasih dan kesetiaan dalam hidupmu, sehingga engkau tidak akan pernah kekurangan, kehabisan kasih dan setia. Saudara, ketika Musa tidak sabar atas teriakan keluhan Israel yang membutuhkan air, dia disuruh oleh Tuhan untuk berkata kepada gunung batu itu supaya mengeluarkan air. Dia pukul. Dia tidak sabar. Tapi kesabaran Tuhan tetap membuat Musa dapat melihat mujizat air keluar dari gunung batu. Walaupun Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lihat, kesabaran Tuhan tidak pernah berubah atas ketidaksabaran kita. Dan yang kedua, kesabaran Tuhan juga tidak akan pernah berubah oleh karena kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang berkurang. Mungkin hari-hari ini engkau menjadi malas melayani karena pandemi terlalu panjang, ibadah online terus, sudah biasa melayani, tidak melayani, gitu. Lalu, sudah tidak melayani lagi deh. Sudah usah ke gereja, PPKM. Work from home. Kalau work from home, mending di rumah saja, at home. Yang mending service at home, melayani di rumah aja. Aku biasanya asar di rumah aja. Enggak bisa, saudara. Kalau sebentar lagi kita ibadah onsite, ya kita mesti datang. Malas melayani. Sudah keadaan ini, udah jaga jarak, nanti ketularan virus. Saudara, Tuhan tidak pernah memberi saudara itu satu pengharapan yang tidak tercapai. Tidak. Harapan di dalam Yesus itu tetap ada dan masa depan kita tetap ada. Maka dari itu ketika saudara menghadapi pergumulan, menghadapi segala masalah, saudara, kasih setia Tuhan itu menolongmu untuk engkau tetap mengasihi Tuhan, tetap berlaku setia. Katakan amin. Kalau engkau menghadapi pergumulan, tiba-tiba engkau tidak kuat, Tuhan, sudah aku mulai tidak setia ini kepada Tuhan, mulai tidak setia. Ingat saudara, bahwa di dalam Kristus segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Walaupun kau tidak setia hari-hari ini, kau sedang undur, tidak lagi engkau rajin doa, memuji, menyembah, membaca firman, Tuhan tetap setia kepadamu. Segala perkara dapat kau tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan dan setia kepadamu. Saudara, sudahlah, percaya saja saudara. Kalau hari-hari ini saudara, kita sedang engkau dapat katakan kepada Tuhan begini saudara. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, pasti menang. Berlari sampai akhir. Tanggalkan semua beban dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Katakan amin. Ya, kau dapat berkata, ku mau setia sebab Tuhan lebih dulu setia. Yang ketiga, daripada apa sih yang diperpanjang? Kalau Tuhan kan tidak perlu diperpanjang lagi, kasih kesetiaan, kuasanya. Tapi yang perlu diperpanjang atas kita yang ketiga yaitu adalah
kesempatan kita. Tuhan tahu engkau tidak memiliki kesempatan lagi. Tuhan tahu kesempatan-kesempatan dalam hidupmu mulai tertutup semua. Tuhan tahu kesempatan-kesempatan yang kau anggap itu adalah ekspektasi pengharapanmu sedang tertutup. Tuhan tahu. Tuhan Yesus, dia sedang membuka jalan, membuka pintu. Dia sedang memberikan kesempatan yang kedua, yang ketiga, bahkan ada kesempatan-kesempatan yang besar dalam hidupmu yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Wah, panjangnya kasih setia Tuhan, panjangnya kasih kesabaran Tuhan. Kita mungkin tidak sabar. Kita mungkin tidak lagi mau setia karena tidak ada kesempatan lagi. Kok dia ya Tuhan yang dikasih kesempatan? Aku kan lebih bisa. Mungkin saudara begitu. Loh, kan aku bisa toh Tuhan. Kenapa kok dia? Dan seterusnya. Hei saudara, Tuhan mau memperpanjang kesempatanmu. Masih ada kesempatan. Percayalah saudara, di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Bahkan kalau kesempatan itu menurut Tuhan itu yang lama bagimu, Tuhan sanggup ciptakan kesempatan yang baru untuk engkau. Katakan amin. Percayalah saudara, walaupun tidak ada kesempatan, paling tidak Tuhan sedang mengarahkanmu untuk bisa melihat kesempatan yang lain. And Christ, the grace unlimited, give you a new chance untuk engkau to get your future, to get your blessing in Christ. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kau masih bisa menjadi berkat kepada orang lain dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupmu. Saya merekam ini hanya pakai handphone doang. Sementara laptop saya rusak, tidak punya laptop, saudara. Tetapi apakah itu membatasi saya sementara saya bisa punya alat untuk merekam? Ya, bisa untuk menjadi berkat melalui tayangan ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan masih punya cara untuk engkau mendapatkan kesempatan dalam hidupmu, untuk engkau bisa menjadi berkat bagi orang. Bahkan engkau menikmati dan meraih berkat dan janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kepadamu. Yang terakhir, yang keempat, yang keempat adalah apa yang perlu diperpanjang oleh Tuhan kepadamu, yaitu kurun waktu. Engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa melihat hari ini, engkau masih bisa hidup hari ini. Itu ada kurun waktu yang Tuhan perpanjang lagi. Mungkin kau mendengar hari-hari ini teman-temanmu, bahkan jauh lebih muda darimu, kok sudah meninggal ya Tuhan? Entah karena sakit kah atau ya sudah dipanggil Tuhan kah? Tapi engkau punya kesempatan untuk hidup, masih ada punya waktu hidup ini. Itu berarti kurun waktu untuk engkau bisa menikmati lebih lagi kasih setia penyertaan Tuhan, berkat dan pertolongan keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Saudara, Hizkia itu Tuhan berkata melalui seorang nabi yang diutusnya, berkata, engkau sakit, engkau akan mati. Nah, kurun waktu hidupnya pendek. Tetapi kemudian Hizkia, dia memiliki janji Tuhan. Dia memiliki anugerah Tuhan. Bahwa
dia pasti ada mujizat. Lalu dia berdoa, dia meresponi dengan keyakinannya, percayanya kepada Tuhan. Dengan dia berdoa, kemudian tiba-tiba keputusan Tuhan berubah dan berkata, umurmu diperpanjang 15 tahun lagi. Wah, lihat, ada kurun waktu untuk menikmati berkat pertolongan Tuhan lebih panjang lagi. Kalau engkau saat ini masih bisa menikmati hidupmu, ada kurun waktu yang Tuhan sediakan untuk bisa menikmati keajaiban pertolongan Tuhan, menikmati hidup. Masih engkau dikasih waktu oleh Tuhan untuk menikmati nasi pecel, masih bisa untuk bisa menikmati steakmu, saladmu, minumanmu, keluargamu, apapun. Ada kesempatan, ada kurun waktu-waktu yang untuk kau bisa masih menikmati walaupun dibatasi oleh lockdown kah, oleh apakah. Percayalah saudara, 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janji-janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya lambat, namun sebaliknya dia sabar terhadap kita karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan supaya semua orang mengalami hidup kekal. Saudara, kasih Tuhan itu panjang. Lebih panjang daripada umur kita, lebih panjang daripada pergumulan kita. Kasih Tuhan itu panjang. Kesabarannya itu panjang. Lebih panjang daripada kesabaran kita. Lebih panjang daripada umur dan segala pergumulan kita. Kasih setia Tuhan itu panjang. Dan Tuhan hari ini sedang memperpanjang. Yaitu apa saudara? Tuhan sedang memperpanjang, yaitu kesabaranmu. Percayalah, kesabaranmu pasti berbuah indah pada waktunya. Jangan engkau menjadi tidak sabar. Ya boleh engkau tidak sabar, tapi ingat, Tuhan yang panjang sabar menolongmu untuk engkau panjang sabar. Seperti Tuhan juga pasti bisa, karena kita anak-anaknya. Bukankah like father, like son? Dia panjang sabar, Tuhan bisa membuat kita panjang sabar. Kesabaranmu sedang diperpanjang oleh Tuhan. Kesempatanmu sedang diperpanjang oleh Tuhan. Kasih dan kesetiaanmu sedang diperpanjang oleh Tuhan. Dan kurun waktu engkau menikmati berkat pertolongan Tuhan selama hidup di bumi ini juga sedang diperpanjang oleh Tuhan. Percayalah saudara, bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya lebih panjang daripada umur hidup kita di bumi, lebih panjang daripada segala umur panjangnya segala pergumulan tantangan kita atau masa pandemi ini yang kelihatannya panjang, tapi dia lebih panjang kuasa dan pertolongannya. Katakan amin. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Tetap ada mujizat Tuhan. Walaupun kita melihat, tidak ada lagi. Diperpanjang kesempatanmu untuk melihat, menikmati mujizat Tuhan. Katakan amin. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Responi dengan imanmu.
Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Terimalah perpanjangan berkat mujizat Tuhan dalam hidupmu, dilipat kali gandakan pertolongan Tuhan dalam hidupmu, kesempatan dan kurun waktu engkau melihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Salam anugerah.